Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Ini materi kelas 10. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih. Jadi, kata kuncinya adalah hubungan timbal balik. Misalkan, Karang sedang berbincang dengan Dita untuk membicarakan mengenai kriteria cowok idaman Dita. Kemudian Dita merespon dengan memberikan kriteria cowok idaman. Ini disebut sebagai interaksi sosial. Kenapa? Karena ada hubungan timbal balik yang dilakukan oleh Karang dan juga Dita. Sebab syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak, yang kedua komunikasi. Nah, kontak ini artinya bersama-sama atau saling. Kontak itu dibagi menjadi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer itu apabila kontak dilakukan secara langsung. Nah, sedangkan kontak sekunder itu apabila kontak dilakukan menggunakan media atau perantara. Ini juga dibagi menjadi dua, sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Sekunder tidak langsung itu istilah lainnya asinkron. Jadi teman-teman sekarang ini mengenal aplikasi Canva, di mana melalui aplikasi tersebut teman-teman bisa berkolaborasi, saling mengedit atau membuat sebuah media presentasi menggunakan Canva. Dimanapun tempat teman-teman, misalkan ada yang di rumah, atau mungkin ada yang di luar kota, ada yang sedang di kafe, atau di tempat lainnya, teman-teman tetap bisa berkontak menggunakan aplikasi Canva tersebut sebagai media perantara. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini artinya pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Jadi ada gagasan, ada ide, ada pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang yang lainnya. Kemudian jenis-jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama interaksi antara individu dengan individu, yang kedua interaksi antara individu dengan kelompok, yang ketiga interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi tadi saya ulangi bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, artinya saling mempengaruhi. Kalau misalkan pada materi sebelumnya membahas tentang tindakan sosial, yaitu tindakan. Tindakan itu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu dan ditujukan kepada orang lain. Kalau interaksi, aktivitas itu saling mempengaruhi, saling ada timbal balik, ada hubungan timbal balik antara orang atau kelompok tersebut. Nah, untuk jenis yang pertama itu interaksi antara individu dengan individu. Misalkan, tadi dicontohkan oleh Dita dan Karang, mereka saling berinteraksi. Kenapa? Karena mereka membahas mengenai cowok idaman Dita. Karang bertanya kepada Dita, bagaimana kriteria cowok idamannya. Kemudian Dita menjawab, kriteria cowok idamannya adalah bla bla bla, seperti itu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok ini biasanya dilakukan oleh guru kepada muridnya. Jadi ketika guru memberikan ceramah materi pembelajaran, itu disebut sebagai interaksi antara individu dengan kelompok. Bisa jadi ketika guru menjelaskan, kemudian ada siswa yang bertanya atau mungkin mengoreksi penjelasan dari guru. Nah, jenis interaksi yang ketiga itu ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Misalkan tawuran antar pelajar, tawuran antar sekolah. Itu contoh interaksi yang bersifat negatif. Ada juga interaksi yang bersifat positif, misalkan sparring, futsal, atau mungkin sepak bola, atau yang lainnya. Nah, di dalam interaksi itu ada ciri-cirinya. Ini ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya itu lebih dari satu orang. Jadi tadi, syarat terjadinya interaksi sosial itu komunikasi dan kontak. Kontak itu artinya saling, komunikasi itu proses penyampaian pesan.
Otomatis apabila ada pesan yang ingin disampaikan, ya haruslah ada pelaku yang lebih dari satu orang. Ada yang menyampaikan pesan, kemudian ada yang menerima. Nah, ciri-ciri yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Nah, komunikasi ini tidak harus bicara secara langsung ya. Komunikasi itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Misalkan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan, kemudian mereka tidak bisa menggunakan uh, suara mereka atau tidak bisa berbicara, kemudian mereka menggunakan bahasa isyarat dengan gerakan tangan dan semacamnya. Nah, ciri-ciri yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Kemudian yang keempat ada dimensi waktu, jadi jelas waktunya kapan. Ini sebenarnya interaksi itu tindak lanjutnya dari tindakan sosial. Jadi kompleksitasnya itu lebih daripada tindakan sosial. Jadi urutannya itu yang pertama kan tindakan. Seseorang melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, ketika tindakan itu ditujukan kepada orang lain, maka kemudian tindakan itu menjadi sebuah tindakan sosial. Nah, ketika tindakan sosial itu kemudian mendapatkan respon atau timbal balik dari orang lain, maka kegiatan tersebut tergolong sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu akan cenderung berlangsung positif dan berkesinambungan apabila yang pertama didasarkan pada kebutuhan yang nyata. Jadi ada istilahnya simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Ketika seseorang itu berinteraksi dan sama-sama mendapatkan untung, maka interaksi sosial yang terjadi akan cenderung berlangsung positif dan berkesinambungan. Seperti misalkan teman-teman, kadang kita ketika mencari teman itu syarat utamanya adalah mencari yang satu frekuensi, yang nyambung. Yang ketika kita ngobrol dengan orang tersebut, kita bisa mendapatkan feedback yang positif ketika kita merasa diterima, atau ketika kita cerita sesuatu, orang yang menjadi lawan bicara kita itu bisa memberikan feedback yang kita rasa positif. Nah, makanya interaksi itu akan cenderung berkesinambungan seperti itu. Selanjutnya memperhatikan efektivitas. Yang ketiga, memperhatikan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini bisa kita lihat dari interaksi-interaksi yang terjadi ya misalkan dalam organisasi seperti itu. Banyak kecenderungan orang-orang yang merasa ketika masuk organisasi dan kemudian mereka merasa tidak diterima atau merasa ide-idenya itu tidak bisa diterima dengan baik oleh anggota yang lain, atau juga ketika kehadiran seseorang dalam organisasi tersebut itu tidak membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, maka interaksi yang terjadi dalam anggota organisasi tersebut cenderung tidak akan berlanjut. Jadi tidak berkesinambungan dan merasa bahwa interaksi hanya bersifat positif, kemudian akhirnya seseorang memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Yang keempat, interaksi akan cenderung berlangsung positif dan berkesinambungan apabila menyesuaikan diri kepada kebenaran dan kaidah-kaidah yang berlaku. Maksudnya adalah norma dan juga nilai yang dianut oleh suatu kelompok. Jadi nilai itu sesuatu yang berharga, sedangkan norma itu seperangkat aturan. Ketika seseorang itu melakukan interaksi sosial, kemudian kaidah yang dipegang oleh diri pribadinya itu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat, maka akan terjadi goncangan, entah di dalam diri individu tersebut atau di luar, terkait hubungannya dengan kelompok masyarakat tersebut. Nah, nanti akhirnya bisa timbul konflik dan sebagainya. Yang kelima adalah
tidak bersifat memaksa, baik secara fisik maupun secara mental. Ini sudah sangat jelas ketika seseorang dipaksa, itu pasti muncul suatu rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, dan sebagainya yang akhirnya itu bisa menimbulkan konflik seperti yang saya mention sebelumnya. Oke, jadi itu interaksi sosial. Saya ulangi lagi, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial, ada kontak dan juga komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.